Udah semua kah? Astagfirullah. Sebentar. Kenapa sih? Oke, kayaknya udah semua lah ya. Hadapin ya udahlah, biar aja. Oke, sebelumnya cepat lah. Udah saya mulai aja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kepada para staf, instruktur, kurikulum. Astagfirullah. Selamat malam juga kepada para tamu-tamu, teman-teman dari Lintaraya, dan juga teman-teman dari Sabara yang udah membantu ya. Terima kasih. Toy, pakai ininya Toy. Berantakan banget. Astagfirullah. Oke, jadi di inspeksi kali ini ya pengen berbicara tentang masalah-masalah kalian selama di angkatan 89 kemarin. Berdasarkan dari pengawasan saya, di sini udah saya tulisin. Bentar. Aduh, ngelag lagi. Dari posisi itu. Oke, tes suara saya masuk gak? Nanan, suara saya ada gak, Nan? Nan. Ya. Oke, jadi selama pengawasan saya kemarin di angkatan 89, saya bahwa instruktur masih sering melakukan kesalahan yang menurut saya sangat fatal. Di sini saya sudah mencatat beberapa kesalahan-kesalahan kalian. Yang pertama, sudah membuat dispet namun malah tertidur sehingga siswa yang seharusnya tidak mengikuti susulan di esok hari menjadi harus ikut susulan karena kelalaian instrukturnya. Lalu ada juga yang kedua, mengajari materi fase setengah-setengah yang membuat siswa tidak mengerti keseluruhan materi yang ada di fase tersebut dan akan mengurangi pengetahuan mereka. Di sini sudah saya jelaskan dan sudah saya ketatkan selama kalian masih jadi calon diklat kemarin untuk tidak sekali-sekali mengajari materi-materi setengah-setengah. Karena apa? Akibatnya itu akan sangat fatal. Yang pertama, kurangnya pengetahuan siswa tentang subdivisi yang ada di Sabara. Kita ambil contoh lah, kayak di fase 2 kemarin saya dapat info bahwasannya ada seorang instruktur yang hanya mengajarkan materi fase Dalmas dan fase, tapi fase terjawalinya itu dilewatin cuma karena gara-gara entah mepet off duty atau apa itu. Nah itu ya, mungkin di mata kalian itu sepele, tapi di mata saya itu enggak, karena itu benar-benar fatal. Nanti misalkan siswanya penempatan di terjawali, mereka nggak tahu apa-apa tentang terjawali, ya nanti yang akan disalahkan yaitu kita, pihak diklat. Oke. Nah, aduh, lewat lagi di saya nih. Tukang roti lagi. Oke. Lanjut. Yang ketiga, lalai dalam memperhatikan siswanya sehingga siswa tersebut mengikuti fase yang sama sebanyak 2 kali, membuat nilai siswa di fase itu menjadi double. Nah, ini nih yang sering dilakukan oleh kalian.
kalian kurang memperhatikan siswa-siswanya, kalian terlalu mempercayakan dan bensis dan danru kalian itu tuh. Ya, selanjutnya saya harap hal seperti ini tidak ada lagi. Dan juga yang keempat, saya menilai kalian itu masih terlalu lembut kepada siswa, sehingga beberapa siswa masih berani melawan instruktur dan menjadi imatur. Ambil contoh lah, seperti angkatan berapa ya, 88, si Budi Agus, Dils, dan beberapa siswa lainnya. Itu dia bisa sampai ngomong sekasar gitu sama instruktur, entah ngeluarin kata seperti ini, maaf ya, kayak goblok lah, segala macem. Itu juga apa ya, salah satu kesalahan dari para instruktur yang masih terlalu lembut terhadap siswa-siswanya. Saya juga udah bilang, kalian boleh ngebentak siswa, kalian boleh ngomelin siswa jika mereka salah. Yang penting jangan sampai keluarin kata-kata toksik. Ya kalian harus tahu lah toksik seperti apa. Dan juga kalian tidak boleh sampai nyerang fisik mereka. Oke? Intinya bentak itu boleh, tapi jangan terlalu kasar atau toksik banget lah. Terlalu lembut apa ya? Jadi terlalu lembut itu juga tidak baik. Karena mereka jadi nggak tahu gitu. Jadi mereka bisa ngelawan-ngelawan aja. Mereka anggap kita tuh kayak, instrukturnya lembut ini, apa yang takut gitu. Ya jadi saya harap kedepannya kalian masih bisa buat ditegasin lagi. Oke. Yang kelima, terlalu percaya kepada siswanya sehingga membiarkan siswa tersebut bertindak seorang diri untuk memimpin rekan-rekannya, yang dimana seharusnya seorang instruktur tetap harus menemani atau mengawasi siswa tersebut untuk melihat bagaimana cara siswa menjadi seorang pemimpin, bukan malah cuma memberikan arahan dan lepas tanggung jawab. Apalagi yang satu ini, saya udah sering banget lihat di angkatan 87, 88, 89. Setelah apa ya, pemberian regu masing-masing regu, ada yang namanya pengasuh, pelatih, dan mensis, danru. Kalian sebagai pelatih cuman ngejelasin atau nyuruh, udah ini siapa ini yang mau jadi danru, siapa, ayo. Nah, danru terpilih, udah kalian main lepas tangan aja kemarin tuh saya lihat. Ya, contoh lah kayak kemarin tuh, apa mereka diskusi waktu itu benar udah bagus. Cuma kalian sebagai instruktur itu tugasnya harus tetap ngawas mereka. Kalian juga harus ngelihat, kalian juga sebagai instruktur tuh harus sama-sama saling bisa koordinasi. Penyebabnya apa jadinya itu? Kemarin waktunya banyak yang bertabrakan lah, terus danru kemarin juga ada yang bermasalah lah karena kalian nggak awasin mereka tuh. Harusnya kalian tuh sebagai instruktur harus bisa mengawasi mereka, bukan cuma sekedar memberi arahan, memberi perintah, menjelaskan, dan pemilihan danru. Ya, tugas kalian sebagai instruktur itu berat. Satu kesalahan siswa itu juga kesalahan kalian. Satu dosa siswa, 10 dosa kalian itu tuh. Oke. Yang keenam, beberapa instruktur masih belum bisa saling koordinasi dengan sama instruktur, yang mengakibatkan kewalahan dalam menangani para siswanya sendirian. Ambil contoh, si calon diklat kemarin, saya nggak usah sebutin namanya, harusnya kalian beberapa udah tahu. Dia sudah memegang pasenya sendirian, regunya sendirian dari pagi ke sore, malamnya ada yang susulan, dia nggak ada koordinasi ke instruktur yang lain, tiba-tiba langsung buka dispatch, dan akhirnya apa, dia tumbang, dia sakit. Ya, bukan cuma para siswa yang wajib bisa koordinasi, bisa saling bermusyawarah tentang jam-jam pelatihan atau gimana, saling bantu-membantu. Kalian para instruktur juga harus bisa contohin marah. Kalian harus bisa menjadi contoh yang baik. Ya. Bukan malah sosokan kayak, gue bisa nih megang regu ini sendirian. Fase berapa sih ini? Fase kayak fase 1 gue berkali-kali juga bisa. Jangan ngeremehin kalian. Nanti tubuh kalian capek sendiri. Justru dengan adanya instruktur sebanyak ini, kalian malah mengandalkan diri kalian sendiri. Itu bodoh namanya, itu egois. Ya. Jangan cuma bisanya nyuruh siswa doang kalian.
Oke, lanjut. Yang ketujuh, instruktur tidak pernah melakukan diskusi perihal jam pelatihan masing-masing regu yang mengakibatkan seringnya terjadinya bentrok waktu antara regu 1 dan regu 2 seperti di fase 2 angkatan 89. Menjadi terlalu banyak spawn mobil yang menyebabkan server down dan pelatihan jadi sangat terganggu. Nah, ini juga nih di angkatan kemarin nih. Bayangin, 3 regu 4 regu gitu. Waktu pelatihannya cuma beda 10 menit. Contoh lah, misalkan nih regu saya mulainya 14.00, regu Bapak Nandi mulainya 14.10. Nah, kira-kira bakal repot gak kalau gitu nabraknya, nunggu-nungguan kayak kemarin tuh. Bukannya pakai mobil yang udah ada, yang dipakai sama regu sebelumnya malah nge-spawn lagi, yang mengakibatkan jadi servernya ngedown, beberapa mobil ngebug, nggak bisa dipakai, servernya jadi nge-lag, waktu pelatihan jadi terganggu. Ya, kalian juga kayak yang tadi saya bilang, sebagai instruktur juga harus bisa saling koordinasi. Kan ada tuh di voucher chat disediain chat buat kalian. Isi bang, Muhammad Rizky bener loh. Oke, sorry, ada tukang paket. Jadi cuman jangan apa ya, jangan nyuruh danrunya saling koordinasi. Oke, danmen kan harus bisa ya saling bermusyawarah tentang jam pelatihan kalian. Jangan cuma bisa nyuruh doang. Kalian di voucher chat juga harus bisa saling koordinasi. Tanya nih, misal saya nanya ke Ipan, jam pelatihan regu kamu tuh kapan? Oh sama nih, berarti kita harus barengan aja, kita gabungan aja regunya daripada tabrak kan. Ya ulat silakan. Intinya dari percakapan saya ini, jangan cuma bisa menyuruh siswa, kalian sendiri harus bisa mempraktekannya dan membuktikannya. Jangan cuma bisa nyuruh-nyuruh doang kalian tapi nggak bisa ngelakuinnya. Kalian juga harus bisa ngatur-ngatur waktu untuk siswanya itu. Kalau misalkan waktunya emang nabrak, ya udah gabungin aja, jangan ngerasa gabung nih kebanyakan terrepot. Malah kalau bentrokan gitu malah makin repot, nungguan kayak di fase 3 tuh kemarin, nungguin ruangan Cikibi hampir sejaman lebih, siswanya sampai ada yang DC berkali-kali. Itu bener-bener fatal banget itu tuh. Tergilan siswanya susah dicari aja, kalian ngamuk-ngamuk sendiri. Dan juga nih buat senior instruktur, sangat kurang aktifnya senior instruktur yang menjadikan cains atau instruktur magang memegang kendali penuh atas regu tersebut, yang dimana harusnya para instruktur magang itu masih harus didampingi oleh para senior instruktur. Nah ini nih seniornya nih, kalian harus bisa on dong ya seniornya. Kemarin itu senior saya lihat kagak ada sama sekali, cuma 1-2 orang doang lah, sisanya pada nggak tahu kemana. Kebanyakan instruktur magangnya semua yang megang. Akhirnya mereka ada yang ngelakuin kesalahan lah, lakuin ini itulah, segala macem. Ya, makasih bang ya. Oke, aman. Duh, ntar ada orang. Iklan dulu, iklan. Ya, kemarin tuh instruktur magang saya hukum semua itu, gara-gara senior instruktur yang nggak ada yang bisa ngawasin, nggak ada yang bisa ngasih arahan. Mereka kan instruktur magang nggak tahu apa-apa, masih baru di sini. Kalian seniornya pada kemana? Minimal kalau kalian mau cuti itu inilah inaktif lah, jadi saya tahu siapa aja yang inaktif, siapa aja yang nggak on. Kalian nggak ada inaktif, nggak ada apa, tiba-tiba ngilang aja.
Karena kalau misalkan udah nggak niat diklat, ya udah silakan mengundurkan diri. Jangan malah nggak aktif-aktif begitu. Giliran acara reward aja, rame kalian. Ya, pokoknya di diklat itu tuh kita satu lah tujuannya. Kita tuh membimbing, membentuk, membina karakter para siswa. Mereka tuh calon-calon anggota yang dimana akan meneruskan generasi-generasi Sabara ke depannya. Jadi kita tuh sebagai diklat tugasnya berat, bukan cuma tentang mengajar, tapi tentang bagaimana cara kita membentuk mental mereka, membentuk kepemimpinan mereka. Siapa tahu salah satu siswa kita tuh nanti bakal jadi pejabat di masa depan. Entah itu jadi kakor, jadi dirsamapta, jadi dirpamofit. Makanya tugas kalian di sini tuh sebenarnya sangat berjasa lah buat besar dan sangat berarti. Makanya diklat ini tuh dibilang vital buat Sabara. Karena satu kesalahan kalian aja itu bisa berakibat fatal buat siswanya. Kayak itu sih si Deals itu, dia jadi rider kan, jadi kacung karena kesalahan instrukturnya juga itu, karena kurang keras kemarin. Masih bisa ngelawan di fase berantem. Ya, pokoknya saya tekanin lagi. Kalian selama masih di diklat ini, kalian itu satu tujuan. Kalian tuh harus bisa saling bantu membantu, bahu membahu. Jangan malu buat saling minta tolong. Dan juga tuh buat anak-anak magang ya, jangan malu lah buat minta tolong ke senior-seniornya buat bantu fase. Yang tadi saya bilang tadi, tujuan kita tuh cuma satu, sama, membimbing, membentuk, membina para siswa agar bisa menjadi calon anggota yang berintegritas, berkualitas, bertanggung jawab, disiplin dalam setiap tugas-tugasnya nanti. Oke, saya harap kesalahan-kesalahan yang tadi saya sebutkan tidak akan diulangi lagi di angkatan yang 90 ini. Saya harap membuka angkatan 90 yang baru ini, kalian juga bisa menjadi pribadi yang baru, bisa mengeluarkan cara mengajar kalian yang baru, juga keluarkanlah usaha terbaik kalian. Jangan cuma nanya-nanya riwet-riwet doang ya. Saya selalu ngawasin kalian, dan saya harap di angkatan 90 ini kita bisa menjalani semuanya dengan sukses, dengan lancar. Ya semoga aja ya, nggak ada kejadian-kejadian kayak kemarin. Entah itu buat instruktur magang, senior instruktur, junior instruktur, semuanya harus bisa tegas. Oke? Nggak tegas-tegas lagi tuh. Hilangin sifat lembut kalian. Sama siswa tuh harus bisa tegas. Yang penting kalian tahu batasan aja, tahu mana yang boleh kalian ucapkan dan tahu mana yang tidak boleh diucapkan. Oke? Mungkin ya yeping dari saya segitu aja, sedikit muter-muter. Bapak Dandi, ada yang ingin diucapkan buat para staf kurikulum mungkin? Cek suara gak? Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para gitulah. Oke, untuk anak kurikulum yang baru magang itu tanya-tanya aja lah. Jangan malu tanya. Kalau malu tanya tuh kode kayak kemarin angkatan berapa ya? Sumpah itu anak-anak magang kurikulum gak pada mau tanya, terus kode-kodenya hilang. Aku sama William bingung nyarinya. Bayangin malam-malam sama William, ini gimana aneh cok. Bayangin aja malam-malam jam 11 itu benerin kode doang, habis itu tidur. Ya kurikulum sekarang udah bagus sih, udah pada mulai aktif. Ya itu si Fadli gimana itu? Masuk sebakan dia. Iya, masuk. Gimana?
launching kah? Enggak, untuk soba oke sih kayak kita balikin ke pas awal, kita gugurin lah istilahnya. Jadi kekunci itu diklat. Iya iya, kan dia ikut coba nggak boleh. Udah sesuai ketentuan pokoknya. Lanjut lanjut. Mau buka kurikulum lagi kah? Ya udah lanjut lanjut aja dulu. Oke. Terus lagi ya. Eh, yang magang, yang senior itu dibantuin, banyak bantuin para yang magang itu dibantuin. Kasihan itu kak, nggak dibantuin bingung. Tanya aja gak apa, nggak usah malu, nggak nyokot kok. Itu seniornya aman aja. Terus oh ya, untuk kalau habis habis input dikasih tahu itu di DC kurikulum, nanti misal nih input Google Form kan itu banyak kan siswanya, terus misal nih terakhir terakhir tuh nomor 29, nanti diinfoin di grup biar biar nggak tabrakan inputnya. Kalau bisa sambil itu sambil VC biar dekat. Betul deh. Terus dibuatin DC-nya sama Mas Powercall sama saya, itu udah dibuatin sama rollnya. Terus hadiahnya nyusul ya buat yang kemarin yang gara-gara sakit itu gak jadi. Oke, cek dengar gak sih? DC Masuk 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 masuk. HP-nya butut cok. Oke, paling itu sih itu aja. Saya kembalikan ke Pak Welios. Oke, terima kasih ya. Mungkin dari kalian ada yang mau disampaikan kalau kesahnya, entah itu junior junior instruktur atau anak magang senior pada ada keluh kesah gak? Kalau mau sampai sekarang deh. Halo 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 halo, ada nggak? Nah cuy ya, nggak usah goyang-goyang lucu ya. Oke, kalau nggak ada ya udah, intinya dari saya cuma satu ya, bukan satu sih, pokoknya nggak banyak lah dari saya, untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan seperti kemarin. Belajar aja, kayaknya belajar aja dari kesalahan kemarin, kalian improve lagi diri kalian masing-masing, perbagus lagi skill komunikasi kalian, terutama anak magang. Beberapa masih saya lihat masih kurangnya dalam komunikasi. Saya harap untuk komunikasinya bisa dikembangin lagi, lalu untuk kerjasamanya masih bisa ditingkatin lagi, skill koordinasi kalian juga harus ditingkatin lagi. Intinya semuanya itu harus harus kerjasama lah. Kalian tuh harus bisa saling bahu membahu, bantu membantu, karena di diklat ini kita tuh nggak mandang pangkat, mau kalian tamtama, bintara, perwira, pati, kalau kalian aja nggak bisa ngerjain hal sepele kayak ini, ya udah mending kalian keluar aja dari diklat. Oke, saya nggak peduli mau kalian pangkatnya apa, kalian punya jabatan apa. Kalau kalian nggak becus ya udah, saya potong pala kalian atu-atu, saya keluarin dari diklat semuanya. Kalau perlu saya blacklist, itu kan diklat sekarang udah ada sistem blacklist. Saya nggak ragu-ragu buat nge-blacklist kalian, dan dari Kapusdik sendiri juga udah ngizinin, dan ada pesan dari Kapusdik yang lagi di penjara mungkin, entah
gimana itu dia? Ya intinya pesan dari itu jangan nakal lah. Beliau udah tahu kenakalan kalian. Jadi dia cuma bilang jangan nakal aja. Oke. Mungkin cuma segitu aja inspeksi kali ini buat reward nanti ya. Tunggu si Kapusdik itu keluar dari penjara baru kita reward. Oke, mungkin sekian inspeksi pada hari ini karena saya nggak mau saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah boleh bubar. Terima kasih semua. Terima kasih juga untuk para pihak Lintah Raya dan nih staff. Bentar.